Di depan gerbang pemakaman umum, banyak mobil berkumpul. Sebuah minibus sewaan tiba, dari dalamnya turun orang-orang dengan wajah muram mengenakan pakaian berkabung. Tampaknya yang dimakamkan adalah orang yang cukup dikenal, setidaknya kaya. Di antara kerumunan pelayat, terdengar bisik-bisik. Aduh, kasihan sekali. Masih muda, ya. Belum lama menikmati hidup. Meninggalkan istri dan 2 anak. Kasihan anak-anaknya. Ibunya juga. Betapa berat dukanya, dia anak laki-laki satu-satunya. Duh, tidak ada yang lebih buruk dari pemakaman di musim hujan. Berat sekali. Semua ini terjadi karena jalanan licin. Sambil terus berbincang dan menghela napas, mereka berjalan menuju liang lahat yang baru digali. Mereka berhenti di dekat keranda. Prosesi pemakaman dimulai. Orang-orang memberikan pidato, mengucapkan selamat jalan kepada Bima, seorang pengusaha, teman yang baik, anak, suami, dan ayah. Yang mengherankan adalah anak-anaknya seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun dan adiknya yang 2 tahun lebih muda. Mereka bersikap serius, tetapi tidak ada sedikit pun kesedihan di wajah mereka. Mereka bahkan tidak melirik keranda tempat ayah mereka terbaring, atau foto besarnya, atau bahkan lubang yang menakutkan di mana ia akan segera menghilang selamanya. Mereka lebih banyak mengamati orang-orang di sekitar dengan rasa ingin tahu khas anak-anak. Mereka kedinginan dan sepertinya bosan. Sang janda pun tampak sama anehnya. Jangankan sekalipun, sekadar untuk basa-basi, mengangkat sapu tangan ke matanya yang kering. Tidak ada air mata, bahkan tidak ada duka mendalam yang tak terhingga yang membuat air mata tak bisa keluar. Orang-orang dengan ngeri memperhatikan bahwa wanita itu tampak termenung, dan terkadang bahkan seperti sedang melamun. Padahal ia sedang memakamkan suaminya, pria yang telah hidup bersamanya selama hampir 15 tahun, yang memberinya 2 anak, tulang punggung keluarga. Lain halnya dengan ibu almarhum, Ibu Hartini. Ia benar-benar tampak hancur oleh duka. Ia sudah menghabiskan lebih dari 1 sapu tangan untuk menyeka air matanya. Beberapa kali orang memberinya segelas air berisi obat penenang. Tidak mengherankan, ia memakamkan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Namun, bahkan dalam dukanya yang mendalam, ia tidak bisa tidak merasa heran dengan sikap menantu dan cucu-cucunya. Mereka sendiri seolah-olah terkejut dengan kematian Bima, tampak begitu bingung dan ketakutan. Mereka bersiap untuk memakamkan suami dan ayah mereka, mengenakan pakaian hitam. Ibu Hartini berharap mereka akan histeris, menantunya, Larasati, akan meratap di atas keranda, berteriak dan menangis, memohon untuk dikuburkan bersama suaminya. Anak-anak yang sudah cukup besar juga akan menangis, memanggil ayah mereka, berpegangan pada ibu atau nenek mereka. Ibu Hartini bahkan sedikit takut akan adegan-adegan seperti itu. Tapi semua itu tidak terjadi. Ibu yang malang itu tidak tahan lagi. Ia mendekati menantunya dan berbisik di telinganya, tidak tahu malu. Bagaimana bisa kau berdiri di pemakaman suamimu seperti sedang menonton pertunjukan? Setidaknya pura-puralah menangis untuk sopan santun. Larasati menatap ibu mertuanya dengan mata kering, di mana bisa terbaca rasa simpati, tetapi sama sekali bukan duka. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ibu Hartini, tak kuasa menahan diri, kembali terisak, kali ini bukan karena duka, melainkan karena sakit hati. Putranya yang malang, kerabat terdekatnya justru begitu acuh tak acuh dengan kematiannya. Larasati, yang tampaknya merasa bersalah pada ibu mertuanya, mencoba merangkulnya, tetapi wanita tua itu menepisnya. Jangan sentuh aku, Bimaku sudah mati, dan kau. Bu, jangan di depan anak-anak, mereka tidak perlu mendengar ini, bisik Larasati. Kata-kata itu justru memicu kemarahan sang ibu mertua. Ia berbalik ke arah cucu-cucunya. Dan kalian? Apa kalian tidak peduli ayah kalian sudah tidak ada lagi? Sebentar lagi dia akan ditinggalkan di tanah yang dingin ini, dan kalian akan pulang ke apartemen hangat yang ia belikan untuk kalian. Apa kalian tidak sedih? Apa kalian sama tidak tahu malunya dan tidak tahu berterima kasih, seperti ibu kalian? Dan disinilah Putri, seolah ingin menghancurkan neneknya sepenuhnya. Gadis kecil itu melangkah mendekat, menatap wajah Ibu Hartini, dan berbisik dengan geram. Kalau nenek mau tahu, kami senang dia sudah tidak ada lagi.
Kami senang dia akan dikubur sekarang. Senang? Nenek mengerti? Sudah beberapa hari ini kami hidup dengan tenang, dan sekarang kami akan selalu hidup seperti ini. Kami tidak akan lagi menunggu kepulangannya dengan rasa takut. Kau. Sang nenek terkesiap karena ngeri dan marah, tak lagi bisa menahan diri. Jadi begini sifat kalian, makhluk-makhluk tidak tahu berterima kasih. Berani-beraninya bicara seperti itu tentang ayah kalian yang sudah meninggal, orang suci yang rela mengorbankan hidupnya untuk kalian, yang hidup hanya untuk kalian. Satu-satunya hal baik yang dia lakukan untuk kami adalah mati di jalan seperti anjing, setelah menyetir dalam keadaan mabuk, dan tidak akan pernah pulang lagi untuk menyiksa kami. Suara putri menjadi lebih keras, meskipun Larasati berusaha menenangkan dan menghentikannya. Beraninya kau, anak kurang ajar. Persis seperti ibumu. Terlihat jelas bahwa Ibu Hartini siap menerkam cucunya dengan tangan terkepal. Dan jangan dekati kami lagi. Jangan sentuh ibu juga. Pipi pucat gadis itu kini memerah padam. Putri, ibu sudah bilang, jangan. Bisik Larasati sambil memeluk putrinya. Seseorang yang tertarik dengan adegan mengerikan itu mendekat, merangkul Ibu Hartini dan membawanya menjauh. Anakku, dia orang suci, Ishak wanita tua itu. Dia hidup untuk mereka, melupakan dirinya sendiri, bahkan aku. Dia hanya memikirkan mereka. Meskipun Larasati bersimpati pada ibu mertuanya yang kehilangan putranya, ia tidak bisa menahan rasa jijik dan hinaan. Siapa lagi kalau bukan mereka dan anak-anaknya yang paling tahu kesucian almarhum yang meninggal sebelum waktunya itu. Larasati dan Bima menikah 14 tahun yang lalu karena cinta yang besar. Setidaknya, Larasati sendiri yakin bahwa ia mencintai suaminya. Tetapi ia meragukan perasaan Bima, terutama setelah bertahun-tahun berlalu. Awalnya, ia juga yakin Bima mencintainya. Mungkin memang begitu adanya, terlebih beberapa tahun pertama pernikahan mereka benar-benar bisa disebut bahagia. Kebetulan, Larasati tidak pernah punya hubungan serius sebelum bertemu Bima. Ia pernah jatuh cinta pada seseorang, bahkan sangat dalam, tetapi orang-orang yang ia cintai tidak pernah tahu perasaannya. Sementara pria-pria yang mendekatinya tidak menarik hatinya. Lalu Bima muncul. Setelah beberapa kali bertemu dengannya, terkadang ia duduk di depan cermin pada malam hari, menatap dirinya dengan takjub dan bahagia, dan hampir tidak percaya pada dirinya sendiri. Benarkah ini terjadi? Benarkah aku mencintainya dan dia mencintaiku? Inikah cinta sejati yang selama ini kutunggu? Bima juga segera menunjukkan bahwa niatnya sangat serius. Ia membicarakan pernikahan nyaris sejak pertemuan kedua. Ia mengundangnya ke rumah, mengenalkannya pada ibunya. Larasati berusaha keras agar disukai Ibu Hartini, dan sepertinya ia berhasil. Setidaknya, ibu dari kekasihnya itu tidak menunjukkan ketidaksenangan. Namun, ketika Bima secara resmi melamarnya, Larasati sedikit bimbang. Bagaimana mereka akan tinggal bersama di apartemen 2 kamar yang tidak terlalu besar itu? Sebenarnya, ia sudah terbiasa dengan kondisi sempit, keluarganya sendiri tidak lebih baik. Tinggal di tempat Larasati jelas bukan pilihan. Yang membuatnya ragu bukanlah kesempitan, melainkan keharusan untuk hidup di bawah kendali wanita asing yang tampaknya cukup otoriter. Tapi ia tidak bisa mengatakan pada pria yang dicintainya, "Aku mau menikah denganmu, tapi aku tidak mau tinggal dengan ibumu." Apalagi, Bima sangat mencintai ibunya dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Larasati menjawab lamarannya dengan cara lain, "Tentu saja aku mau. Tapi apa kata ibumu? Apa beliau tidak akan keberatan?" "Keberatan soal apa?" Bima sangat terkejut. "Beliau sangat menyukaimu. Aku sudah bilang padanya aku akan menikahimu. Tapi mungkin beliau tidak suka kalau aku tinggal bersama kalian," jelas Larasati. Dan saat itulah kekasihnya mengucapkan kata-kata yang paling penting baginya. "Bodoh. Aku sendiri juga tidak berencana tinggal dengan ibu. Awalnya kita akan mengontrak. Aku sudah lihat-lihat apartemen yang bagus, nanti kita beli sendiri. Kau tidak menikah dengan Bima yang biasa-biasa saja. Aku ini calon pengusaha besar, mungkin miliarder. Kita akan punya banyak apartemen nanti." Tidak heran Larasati merasa menjadi wanita paling bahagia. Setelah itu, ia sadar bahwa Bima benar-benar mencintainya dan tidak akan segan melakukan apapun untuk wanita yang dicintainya.
Mereka mulai mempersiapkan pernikahan. Harus diakui, Ibu Hartini mengambil bagian paling aktif dalam persiapan ini. Ia membantu Larasati memilih gaun, sepatu, kerudung, bahkan buket pengantin. Dan kata terakhir selalu ada padanya. Namun, Larasati tidak membantah, ia hanya tulus gembira karena Ibu Bima tidak akan tinggal bersama mereka dan akan memiliki peran minimal dalam hidup mereka. Dan mereka, Bima dan Larasati, akan bahagia berdua. Tak lama kemudian, bertiga. Saat menikah, Larasati sudah tahu bahwa di dalam dirinya, sudah 2 bulan hidup anak pertama mereka. Calon istri itu yakin ia mengenal kekasihnya dan siap menerima segalanya. Bima tampak sempurna. Ya, terkadang ia ceplas-ceplos, bahkan menyakiti hati Larasati. Tapi itu tidak disengaja, hanya asal bicara tanpa dipikirkan. Dan Larasati menyembunyikan sakit hatinya. Bima bahkan tidak sadar telah menyakiti istrinya. Ketika melihat Larasati murung, ia berkata dengan nada mengejek, "Nah, kan, pakai jurus wanita lagi, mikir sendiri, sakit hati sendiri. Aku sih mau saja minta maaf, tapi aku tidak merasa bersalah." "Bukan begitu, Mas. Aku tidak tersinggung. Aku hanya kepikiran masalah di kantor." Larasati buru-buru membela diri. "Soal pekerjaan, sebaiknya kau berhenti saja. Aku tidak mau istriku bekerja. Aku punya cukup kemampuan untuk menafkahimu dan anak-anak kita. Bagaimana bisa marah pada orang seperti itu? Mungkin istri temannya memang lebih baik dari Larasati, tapi dia bekerja, dan tidak ada yang memintanya berhenti." Bima baru tahu ia akan menjadi ayah setelah pernikahan, dan ia sangat bahagia. Larasati tetap bekerja sampai cuti hamil, lalu dari 1 cuti hamil ia langsung lanjut ke cuti hamil kedua. Ia baru berhenti bekerja setelah anak keduanya berusia 1 tahun. Tapi saat itu, ia sudah tidak senang dengan hal itu. Saat putri lahir, Bima sangat senang dan berterima kasih pada istrinya karena telah memberinya putri terbaik di dunia. Padahal, seperti kebanyakan pria, ia menginginkan anak laki-laki. Tetapi setahun kemudian, ketika Bagas lahir, segalanya mulai hancur. Larasati merasa bebannya menjadi 2 kali lipat lebih berat dengan 2 balita. Sementara sang ayah sepertinya tidak mengerti hal itu. Tuntutannya semakin banyak, bantuannya semakin sedikit, lalu berhenti sama sekali. "Aku ini bekerja, kalau kau tidak sadar. Dan aku berhak berharap di rumah ada istri yang normal, yang bisa menciptakan kenyamanan, memasak makan malam, dan menenangkan anak-anak. Kenapa mereka terus-terusan menangis? Kalau sakit, panggil dokter, obati. Tapi jauhkan aku dari kandang monyet ini." "Kandang monyet apa?" "Mereka ini anak-anak kita. Mereka masih kecil, makanya menangis. Sekarang kita ajak jalan-jalan, nanti kalau pulang mereka akan tidur nyenyak. Bantu aku siapkan mereka, ya? Apa aku juga harus jalan-jalan dengan mereka sementara kau bermalas-malasan menimbun lemak? Kita kan tidak tinggal di lantai 5 tanpa lift. Kau bisa keluar sendiri. Dan malam ini, jangan ada teriakan. Besok aku ada urusan penting. Dan untuk sarapan, berhenti memberiku bubur lembek seperti orang sakit maag. Gorengkan telur mata sapi dengan sosis." Saat itu mereka sudah pindah ke apartemen 3 kamar milik sendiri dengan tata letak yang lebih baik. Namun, ternyata apartemen itu atas nama Ibu Hartini, bukan suaminya. Ketika ditanya mengapa, Bima yang bahagia itu menjawab dengan humor kasarnya yang khas, "Memangnya atas nama siapa lagi? Begini lebih mudah untuk menghindari pajak. Lagi pula, siapa tahu nanti ada apa-apa, kan? Kami para pengusaha biasa begitu. Anak-anak masih kecil, masa atas namamu?" "Maaf, ya, tapi ibu kan abadi." Dan Larasati, yang sering tidur di kamar anak-anak untuk menjaga tidur gelisah mereka, semakin sering berpikir bahwa ia benar-benar telah menjadi sosok sementara, seorang pelayan yang dipekerjakan dengan imbalan tempat tinggal dan makanan. Masih bisa diterima jika ia dan Bima sudah jarang sekali pergi bersama. Jalan-jalan apalagi jika di rumah ada 2 anak kecil. Meminta Ibu Hartini menjaga cucu-cucunya di akhir pekan selama beberapa jam saja tidak mungkin. Ibu Hartini, tak lama setelah pernikahan, menyatakan bahwa ia punya kehidupannya sendiri yang sangat sibuk dan tidak berniat menjadi pengasuh siapapun.
Ia bisa datang mengunjungi cucu-cucunya beberapa kali setahun, mengelus kepala mereka, memberikan sekotak permen coklat yang tidak boleh dimakan anak-anak, lalu cepat-cepat pergi sambil menyalahkan pasangan muda itu karena hidup mereka begitu membosankan. Mereka memang hidup membosankan. Tidak pernah pergi berdua, bahkan sekadar jalan-jalan di sekitar kompleks. Yang lebih menyakitkan adalah mereka hampir tidak pernah berkomunikasi di rumah sebagai suami istri. Bima hanya memberi perintah, membuat komentar yang terkadang cukup pedas, terkadang kasar. Ia kembali menyinggung soal berat badannya. Ya, Larasati memang bertambah berat badan, yang tidak mengherankan setelah melahirkan 2 anak. Tapi jika suaminya tidak suka, mungkin ia harus menurunkan berat badan, tapi tidak berhasil. Sepertinya ia sudah berusaha makan lebih sedikit, dan gerakannya cukup banyak, tapi berat badannya tetap tidak turun. Sebenarnya, tidak ada waktu untuk memperhatikan berat badan, pola makan, atau mengikuti diet apapun. Ketika ada waktu, ia menelan sesuatu sambil lalu, itulah seluruh dietnya. Merawat diri sendiri seolah menjadi masa lalu. Kapan terakhir kali ia ke salon, ia bahkan tidak ingat. Kosmetik sebagian besar juga sudah tidak terpakai. Dan segala macam fitness dan pilates adalah kata-kata yang sama sekali tidak dipahami oleh Larasati, tidak ada waktu untuk semua itu. Seringkali muncul pikiran bahwa semua itu sama sekali tidak ada artinya. Untuk siapa ia harus berdandan, menata rambut? Suaminya sepertinya tidak memperhatikannya. Tapi ketika harus menyindir, menyalahkan, atau memerintah, Bima selalu punya waktu. Larasati, seperti di awal hubungan mereka, tidak berani berbicara serius dengan suaminya tentang apa yang terjadi dalam hidup mereka. Ia takut menyinggung perasaannya, dan lebih dari itu, takut memancing ketidaksenangannya, yang akan berujung pada hinaan baru yang tetap tidak akan berani ia ungkapkan. Dan ia juga takut Bima akan berkata, kalau tidak suka, ayo kita cerai. Dan setiap hari, semakin jelas baginya bahwa akhir seperti itu sangat mungkin terjadi. Saat itu, ia tidak mau bercerai. Ia takut bercerai karena merasa sangat tidak berdaya. Ia sudah lama tidak bekerja, dan sekarang pun tidak bisa bekerja karena anak-anak masih kecil. Ketika mereka besar nanti, akan lebih sulit lagi. Dari mana mereka akan hidup? Dari tunjangan? Proses perceraian itu sendiri ia takuti setengah mati. Jika Bima sekarang, ketika ia masih istrinya, memperlakukannya dengan begitu acuh tak acuh, maka setelah keputusan itu dibuat, ia akan menjadi orang asing baginya. Yang paling menakutkan adalah anak-anak juga bisa menjadi asing baginya. Bukankah orang bilang orang tua mencintai anak-anaknya selama mereka mencintai ibu anak-anak itu, atau setidaknya tinggal bersamanya? Ya sudahlah, kita akan hidup bersama. Mau bagaimana lagi? Mungkin ketika anak-anak besar dan aku punya lebih banyak waktu, situasinya akan berubah. Anak-anak tumbuh, namun segalanya justru semakin buruk. Bima bekerja dan bisnisnya, tampaknya, berjalan dengan baik. Larasati tidak tahu pasti. Ia sudah lama terbiasa tidak bertanya macam-macam pada suaminya, tahu bahwa itu hanya akan memicu serangkaian hinaan baru. Bagaimana tidak, jika Bima sudah tidak lagi menghormati istrinya? Untuk pertanyaan paling polos tentang pekerjaan, ia akan menjawab, bukan urusanmu, mau memberiku saran? Oh iya, kau kan ahli besar, aku lupa. Maaf, atau mau membocorkan informasi ke pesaing? Sudahlah, jangan pasang muka kaget. Aku tahu otakmu tidak akan sampai ke sana. Kalau sampai, sudah dari dulu kau lakukan. Singkatnya, ia sudah lama berhenti tertarik pada bisnis suaminya, begitu pula dengan gajinya. Tampaknya, pendapatan Bima tidak sedikit, tetapi uang belanja yang ia berikan tidak banyak, dan itu benar-benar hanya untuk belanja. Setiap saat ia bisa menuntut laporan, atas permintaan untuk memberinya uang pribadi, untuk pakaian atau sepatu, ia juga seringkali marah. Apa? Mantel lamamu sudah tidak muat? Coba kurangi makan. Kapan terakhir kali kau bercermin? Kau sudah tidak muat lagi di situ. Nah, coba diet seminggu, pasti kancingnya bisa ditutup, dan melihatmu tidak akan semenyebalkan ini. Dan jangan tersinggung. Kalau kau pikir aku berpenghasilan besar, dan karena itu akan memberimu uang setiap kali kau merengek,
kau sedikit salah. Ya, orang kaya memanjakan istri mereka, membelikan mereka mantel bulu dan berlian. Tapi lihatlah istri-istri macam apa itu. Mereka wanita yang membuat orang ingin merawatnya. Tapi untuk babi gemuk sepertimu, sayang sekali menghabiskan 1 sen pun. Mantelmu kekecilan? Pakai saja jaket. Dan jangan ganggu aku dengan tuntutanmu. Terpaksa ia harus menghemat uang untuk kebutuhannya sendiri, menabung sedikit demi sedikit dari uang belanja. Kemudian, Bima mulai pelit pada anak-anak juga. Lebih dari itu, Larasati mulai memperhatikan bahwa ia juga mulai bersikap buruk pada mereka. Anak-anak, yang sudah besar dan tidak lagi merengek siang malam, tetapi hanya menuntut perhatian ayah mereka, mulai membuatnya jengkel. Suasana di rumah menjadi sangat tegang ketika bisnisnya sedang ada masalah atau ia hanya lelah di tempat kerja. Saat itu, kepala keluarga, tanpa menahan diri, melampiaskannya pada istri dan anak-anaknya. Ia akan langsung memulai pertengkaran begitu membuka pintu apartemen. Sepatu siapa ini ditaruh di tengah jalan? Kenapa tidak dibereskan? Dicuci setelah jalan-jalan, masa tidak bisa? Semua lumpur dari luar dibawa masuk ke rumah. Kenapa melotot begitu? Aku salah lagi, menurutmu, cerewet tidak pada tempatnya? Atau perlu kupekerjakan pembantu untukmu karena kau sendiri tidak becus? Makan malam belum siap? Siap, kok. Aku cium baunya, gosong semua. Baunya sampai ke tangga. Tentu saja tidak ada bau hangus, sepatu diletakkan pada tempatnya, dan tidak ada lumpur yang dibawa dari luar. Ia hanya butuh sesuatu untuk dipermasalahkan. Larasati mengerti ini, ia berusaha diam, tidak membantah, berharap mungkin setelah Bima makan, ia akan lebih tenang. Sayangnya, bahkan perut kenyang tidak berpengaruh baik pada suaminya. Semuanya salah baginya, tidak enak, terlalu panas, kurang asin. Roti yang dibeli salah, dan tidak di tempat yang ia suruh. Malah sekali jalan sedikit ke toko roti yang bagus, beli di mana saja. Lagi pula, sudah berhari-hari aku minta masakan lain, tapi kau terus-menerus menyajikan yang sama, semua karena kemalasanmu. Kau sadar tidak, sih, jalan 100 meter itu baik untukmu, siapa tahu turun 100 gram. Melihatmu saja sudah bikin enek, nafsu makanku hilang. Lihat, muka masam begitu. Bahkan ada air mata. Tersinggung, ya? Pergi sana dari hadapanku. Biarkan aku makan dengan tenang. Larasati dengan air mata berlinang pergi ke kamar, berusaha tidak terlihat oleh anak-anak yang juga sedih dengan adegan buruk seperti itu. Lagi pula, mereka tahu bahwa sebentar lagi ayah mereka akan mulai mencari-cari kesalahan mereka. Benar saja. Setelah merusak suasana hati istrinya, Bima pasti akan memperhatikan anak-anaknya yang duduk diam di kamar mereka, takut bergerak sedikit pun. Satu korban tidak cukup baginya. Setelah makan, ia masuk ke kamar mereka, berharap anak-anak akan berlari menyambutnya dengan teriakan gembira. Tentu saja itu tidak terjadi, dan melihat kepala anak-anak yang tertunduk, ia semakin marah. Kenapa kalian duduk diam? Tidak berani menatapku? Sudah berbuat ulah apa? Aku bisa lihat, kok. Berantakan sekali. Mainan berserakan, tempat tidur kusut. Putri, kau tiduran di kasur siang-siang? Belajar dari ibumu, ya? Mau jadi babi gemuk seperti dia? Selamat, kau di jalan yang benar. Bagas, kau kenapa duduk seperti orang bodoh, kepala menunduk? Sungguh, kenapa kau begitu penakut? Apa ada yang mengganggumu? Apa aku pernah memukulmu? Belum. Mungkin akan kumulai, setidaknya supaya kau jadi laki-laki, malah duduk seperti perawan pingitan. Bima memang tidak pernah mengangkat tangan pada istri maupun anak-anaknya. Tetapi kata-katanya bisa melukai jauh lebih parah daripada pukulan. Larasati menderita untuk dirinya sendiri, dan lebih lagi untuk anak-anaknya. Ia sadar trauma apa yang ditimbulkan ayah mereka. Yang paling menyakitkan adalah ia tidak bisa membela mereka, ia tidak tahu caranya. Setiap usaha untuk membela diri atas kesalahan yang tidak ada, untuk membantah suaminya ketika ia dalam kondisi seperti itu, hanya akan memicu ledakan amarah baru. Anak-anak juga sudah mengerti ini, karena itu mereka terus duduk diam dengan mata tertunduk. Terkadang, kepatuhan seperti itu,
Jika tidak menenangkan Bima, setidaknya membuatnya mengibaskan tangan dengan jijik, menghina putra dan putrinya, lalu pergi meninggalkan mereka dalam damai. Terkadang sebaliknya, itu justru menambah minyak ke dalam api, dan pertengkaran semakin memanas. Jika Larasati, karena tidak tahan, akhirnya masuk ke kamar dan mencoba menenangkan suaminya, setidaknya mengalihkan amarahnya pada dirinya sendiri, segalanya justru menjadi lebih buruk. Apa? Aku tidak boleh mendekati anak-anakku sendiri tanpa izinmu? Kau mau kemana? Kau mau mendidik mereka sendiri? Kalau begitu beri mereka makan sendiri? Aku harus mengajari mereka sesuatu? Pergi dari sini. Pergi, ku bilang. Larasati menangis sambil pergi, melihat Bima sudah berubah menjadi binatang buas. Anak-anak, mengerti bahwa situasi benar-benar di luar kendali, juga mulai menangis. Ada apa ini? Teriak Bima. Kenapa kalian menangis? Ibumu itu contoh ideal, setuju, beratnya 100 kilogram, dan mau membuat kalian jadi babi-babi kecil juga, supaya minum, makan, dan tidak tahu apa-apa lagi. Dan lebih sering meludahi ayah kalian. Dan kalian selalu senang melakukannya. Duduk diam. Jangan sampai aku melihat atau mendengar kalian lagi. Jelas? Ia baru akan meninggalkan anak-anaknya setelah benar-benar menghancurkan mental mereka. Setelah itu, seolah-olah ia benar-benar tenang. Dan melihat istrinya yang hancur, ia bahkan merasa lebih baik, sambil melemparkan hinaan terakhir yang paling menyakitkan sebelum masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Larasati menghampiri anak-anak, menenangkan mereka sebisa mungkin, menjelaskan situasi sambil berusaha membenarkan tindakan ayah mereka. Jangan menangis, sayang-sayangku. Semua akan baik-baik saja. Ayah tidak bermaksud jahat pada kalian. Dia hanya lelah di tempat kerja, mengerti? Pekerjaannya sangat berat, dia berusaha untuk kita. Lebih baik dia tidak berusaha, tapi jadi ceria dan baik, bisik Bagas. Tapi kan semua orang lelah di pekerjaannya, dan mereka tetap bersikap baik. Kita kan tidak salah apa-apa, kenapa dia selalu memarahi kita? Putri bertanya-tanya, ibu pikir dia akan berhenti bersikap seperti itu. Dia sebenarnya sangat menyayangi kalian, Larasati meyakinkan mereka, meskipun ia sendiri tidak percaya pada kata-katanya. Tapi apalagi yang bisa ia katakan pada anak-anak? Ia takut dengan sikap suaminya, dan terlebih lagi dengan reaksi anak-anak terhadap perilakunya. Putrinya tumbuh dengan cepat dan sudah banyak mengerti. Kalau kita begitu mengganggunya dan membuatnya jengkel, kenapa dia masih tinggal bersama kita? Tanyanya. Laki-laki lain meninggalkan keluarga mereka kalau sudah bosan. Kenapa dia tidak pergi? Di kelasku ada seorang anak perempuan yang ayahnya pergi, dan tidak ada yang aneh. Katanya, hidup mereka bahkan jadi lebih mudah, karena ayahnya juga suka marah-marah. Jangan bicara begitu, Putri. Ibu tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga anak itu. Tapi ibu yakin kita akan jauh lebih buruk jika ayah pergi. Dia sebenarnya orang baik. Lagi pula, dia menyayangi kita. Larasati mengulanginya seperti mantra. Satu-satunya harapannya adalah waktu. Bukankah dulu Bima pernah menjadi orang baik? Ia mencintai mereka. Betapa ia begitu perhatian pada putri yang baru lahir. Tidak ada alasan sedikit pun baginya untuk berubah begitu drastis terhadap keluarganya. Sangat mungkin ia akan berubah nanti dan bersikap lebih baik. Hal seperti itu kan bisa saja terjadi. Waktu berlalu, dan Bima hanya berubah menjadi lebih buruk. Padahal rasanya sudah tidak mungkin lebih buruk lagi. Larasati tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi seperti ini. Berharap bisa mempengaruhi suaminya, ia memberanikan diri untuk berkonsultasi dengan Ibu Hartini. Bukankah Bima sangat menghargai pendapat ibunya? Suatu kali, ketika ibu mertuanya datang berkunjung dan suaminya sedang tidak di rumah, ia dengan hati-hati menceritakan bagaimana putranya telah menjadi seorang ayah. Saya tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Dulu dia sangat menyayangi anak-anak, tapi sekarang, terkadang saya takut dengan cara dia berbicara dengan mereka, katanya, berusaha agar suaranya tidak terdengar terlalu mengiba. Kau ini, sayang, tidak mengerti hal yang utama. Ibu Hartini menjelaskan dengan nada merendahkan. Seperti kata seorang penyair, cinta itu bukan desahan di bangku taman atau berjalan-jalan di bawah rembulan. Dalam hubungan dengan anak-anak pun begitu. Saat mereka kecil,
Dia merasakan cinta seperti yang kau lihat, mencium dan memeluk. Sekarang mereka sudah besar, sudah sekolah. Dia adalah seorang ayah, jadi dia harus menuntut dan tegas. Tapi rasanya dia terlalu berlebihan. Larasati menghela napas pasrah, sudah sadar bahwa percakapan ini sia-sia, mereka sudah takut padanya. Itu bagus sekali. Bukan takut, tapi hormat, menurutku. Mereka mendengarkan kata-katanya. Mereka tidak takut padamu, kan? Dan mereka seenaknya saja denganmu. Apa itu baik? Mereka tidak seenaknya dengan saya, dan mereka patuh. Tapi mereka benar-benar takut padanya, dan itu sudah keterlaluan. Itu bukan hubungan ayah dan anak. Rasanya kau sendiri tidak tahu apa yang kau mau. Ingin dia berinteraksi dengan anak-anak seperti dirimu? Itu tidak akan terjadi. Dalam sikapnya, aku tidak melihat sesuatu yang buruk. Sebaliknya, yang buruk adalah caramu bersikap, menghasut anak-anak melawan ayah mereka. Larasati sadar bahwa tidak ada nasihat, bahkan simpati, yang bisa diharapkan dari ibu mertuanya. Ia tidak akan berbicara dengan putranya untuk mencoba mengubah sikapnya terhadap anak-anak, tapi membiarkan semuanya seperti ini juga berat. Karena ini menyangkut anak-anak, ia memutuskan untuk tidak diam dan tetap mencoba membahas situasi ini. Menunggu saat suaminya dalam suasana hati yang cukup baik, ia berkata dengan hati-hati, "Mas, apa kamu tidak merasa terlalu keras pada anak-anak?" "Oh, jadi begitu. Aku memukul mereka? Mengurung mereka di kamar mandi? Tidak memberi mereka makan? Apa maksudmu? Cara bicaramu pada mereka membuat mereka takut. Kamu kan lihat sendiri mereka menangis. Mereka sudah mulai takut padamu. Apa itu normal? Anak-anak tidak seharusnya takut pada orang tua mereka." "Oh, jadi begitu masalahnya. Aku berbicara dengan mereka kurang sopan. Aku tidak mencium pantat mereka. Mereka takut padaku, jadi..." Dari nada bicaranya yang sinis, jelas percakapan ini tidak akan berakhir baik. "Mungkin bukan aku, tapi kau yang salah. Mungkin kau yang terlalu memanjakan mereka. Oh, anak-anakku yang manis, jangan dengarkan ayah tua bodoh ini. Sini sama ibu, ibu cium kakimu, ibu suapi yang manis-manis, ibu belikan mainan baru." Begitu caramu berbicara dengan mereka? Sudahlah, anak perempuan itu sudah kuserahkan padamu. Kau mau membuatnya jadi sepertimu sekarang. Tapi anak laki-laki itu tidak akan kubiarkan kau rusak. Apa yang kamu katakan, Mas? Kamu tahu sendiri itu tidak benar. Aku tahu kamu tidak mencintaiku lagi, tapi anak-anak. Cukup soal cinta. Bagimu, cinta berarti menyiram seseorang dengan madu. Tapi aku tahu itu sama sekali tidak benar. Dan aku akan mendidik anak-anak dengan caraku sendiri. Dari Bagas, aku akan membuat laki-laki sejati, bukan pengecut dan cengeng. Dan kau, sayangku, tolong berikan laporan pengeluaran bulan lalu. Akan kuperiksa berapa banyak permen yang kau beli, berapa banyak yang kau habiskan untuk mainan, dan akan kuhentikan pemborosan ini. Larasati sudah menyesal memulai percakapan ini. Lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Bima benar-benar memeriksa pengeluaran dan memotongnya secara signifikan, setelah sebelumnya memarahi istrinya untuk semua yang menurutnya berlebihan, 2 porsi es krim, jepitan rambut untuk Putri, dan 1 set spidol untuk Bagas. Nah, begini cara ibu yang baik mendidik anak-anaknya. Apa maksudmu sepele, tidak ada harganya? Dari hal-hal sepele seperti inilah semuanya dimulai. Dan aku, bodohnya, menganggapmu wanita normal, seorang ibu rumah tangga. Ternyata kau menghambur-hamburkan uang. Es krim setiap hari, selalu ada makanan manis di rumah. Kemanapun aku melangkah, biskuit, kue, permen, untuk apa? Jelaskan. Supaya anak-anak kena diabetes? Untuk apa? Katakan. Tapi kan kamu sendiri suka camilan untuk teman minum teh. Aku? Itu urusan lain. Aku orang dewasa, aku butuh itu. Tapi untuk di rumah, beli makanan manis dalam jumlah terbatas, dan tidak lebih dari seminggu sekali. Beberapa keping biskuit untuk teh, sudah cukup. Dan uang akan kuberikan khusus untuk bahan makanan. Jangan coba-coba membeli sesuatu diam-diam. Larasati, aku mohon padamu. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jangan ikut campur saat aku mendidik anak-anak. Jika kau sendiri tidak punya otak,
dan tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan mereka, setidaknya jangan ganggu orang yang tahu dan bisa. Terpaksa ia pasrah dan menuruti perintah suaminya. Bima tidak hanya mencabut makanan manis dari anak-anak, ia benar-benar memperketat metodenya. Sekarang, ikat pinggang selalu hadir dalam hidup mereka sebagai alat intimidasi. Benda dengan gesper logam berat yang berkilauan itu membuat anak-anak ketakutan. Bima belajar memamerkannya. Untuk setiap pelanggaran, bahkan sekadar isyarat perilaku yang tidak dapat diterima menurutnya, ia akan mengambil ikat pinggang, melilitkannya di tangan sehingga gespernya berkilauan di buku-buku jarinya, dan dengan kelembutan yang lebih menakutkan daripada teriakan manapun, ia akan berkata, "Nah, mau apa? Lihat sini, mau kenalan dengan benda ini?" Bagas, karena ketakutan, mulai gagap, yang membuat ayahnya semakin marah. "Kenapa kau tidak bisa bicara normal? Kau hanya perlu mengucapkan satu kata sederhana. Tidak. Siapapun bisa melakukannya, yang cadel maupun sengau. Tapi kau tidak bisa. Kau ini siapa? Keterbelakangan mental? Perlu dimasukkan ke panti asuhan khusus, ada yang seperti itu untuk anak-anak cacat sepertimu. Kenapa melotot? Ayo, bicara yang benar. Mau kena ikat pinggang? Tidak. Bagas berusaha keras mengucapkannya. Kenapa kau mengembik? Mau mengejekku? Ya? Ayo, bicara yang benar. Kalau tidak, awas kau. Anak itu tersedak oleh suara dan air matanya. Dengan segala keinginannya, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ibunya sudah tidak tahan melihatnya. Ia berlari ke arah putranya, mencoba melindunginya, membawanya pergi dari ayahnya yang sudah seperti binatang buas. Tapi Bima akan melampiaskan amarahnya yang begitu besar pada Larasati sehingga ia terpaksa mundur. Suatu kali, saat operasi pendidikan seperti itu, Larasati tidak tahan. "Bima, kau sudah gila. Lepaskan anak itu. Lihat apa yang sudah kau lakukan padanya." Ia meraih tangan putranya dan membawanya pergi, menjauh dari pria yang telah berubah menjadi monster. "Berhenti," teriak pria itu. "Berapa kali harus kubilang jangan ikut campur saat aku berinteraksi dengan anak-anak? Sini kau, pengecut." Bima tiba-tiba menjadi tenang, menarik tangan anak itu dari ibunya, membawanya ke pintu depan, membukanya, dan mendorong Bagas keluar. "Duduk di situ sampai kau sadar," lalu membanting pintu. Di tangga, dingin, gelap, dan menakutkan. Anak itu mengetuk pintu pelan-pelan, berusaha tidak menangis dan tidak menarik perhatian tetangga. "Ayah, buka, aku sudah sadar." Jawabannya adalah suara keributan di balik pintu, tangisan ibu, dan suara dingin ayahnya, "Kau akan duduk di situ sampai aku mengizinkanmu masuk." Bagas takut membayangkan harus duduk semalaman di tangga, dan ancaman terhadap ibunya membuatnya berkata lebih keras, "Ibu, jangan, aku akan duduk di sini, jangan khawatir." Kemudian anak itu duduk di lantai dan menangis tanpa daya. Di balik pintu, semua menjadi hening. Lalu pintu tetangga terbuka. Seorang wanita tua, seorang tetangga, muncul. "Siapa di sana?" "Bagas, ya." Tanyanya sambil mengintip dalam kegelapan pada sosok yang meringkuk di depan pintu tetangga. "Kenapa kau duduk di situ? Ayo, masuk ke rumah nenek dulu. Nenek punya selai, enak sekali, selai stroberi. Nenek buat untukmu." Ia meraih tangan anak itu dan membawanya ke apartemennya. Di rumah orang asing itu, sunyi dan tenang. Anak itu, yang sistem sarafnya sudah tegang sampai batasnya, menangis sejadi-jadinya. Wanita tua itu mengerti bahwa anak itu sedang tidak ingin selai. Ia meneteskan obat penenang, membaringkannya di sofa, menyelimutinya dengan selimut hangat, dan anak itu tertidur lelap. Wanita itu menatapnya dengan iba, menggelengkan kepala dengan sedih. Setengah jam kemudian, Larasati datang dengan mata sembab, malu dengan apa yang terjadi di rumah mereka. Melihat putranya tidur nyenyak, ia sedikit tenang. "Jangan bangunkan dia dulu, Laras. Besok pagi, setelah suamimu berangkat kerja, kau jemput dia. Biarkan dia tidur dulu," kata tetangga itu. "Iya. Mungkin begitu lebih baik," Larasati setuju. "Terima kasih banyak, Nek, tapi saya akan datang pagi-pagi sekali, dia harus sekolah."
Tidak apa-apa, datang saja kapan perlu. Nenek tidurnya tidak nyenyak. Sekarang, pergilah. Jangan buat dia makin marah. Pagi harinya, Larasati mengantar suaminya bekerja, lalu mampir ke rumah tetangganya. Hari masih sangat pagi, Bagas masih tidur. Wanita tua itu menawarinya secangkir teh kental. Larasati juga terpesona oleh ketenangan wanita tua itu, apartemennya yang tampak seperti pusat kedamaian. Di atas meja ada secangkir teh wangi, di dalam vas cantik ada selai dengan buah beri besar. Beginilah Larasati ingin hidup. Dan ia tidak bisa menahan diri, kembali menangis, menjelaskan kepada Nenek Surti penyebab kejadian itu. Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Saya terus berharap suami saya akan mengubah sikapnya terhadap anak-anak, tapi sejauh ini semuanya malah semakin buruk, ia mengakhiri ceritanya. Menurutku, hanya ada satu jalan keluar, cerai dan lari darinya sejauh mungkin, jawab wanita tua itu tanpa banyak simpati. Kalau saja ada tempat dan uang untuk hidup, semua penghasilan kan dari dia. Saya hanya punya satu kamar di rumah petak peninggalan nenek, sekarang saya sewakan. Itulah satu-satunya penghasilan saya. Orang bilang, lebih baik makan roti dengan air daripada kue dengan bencana. Kulihat kau sudah terikat pada kue manis itu dan rela menanggung segalanya demi itu, bahkan bencana yang ia timpakan pada anak-anak. Kalau kau sendiri, ya sudahlah. Tapi anak-anak, apa salah mereka? Kau masih muda, sehat, punya tempat tinggal. Apa yang kau tunggu? Kata menakutkan cerai terus terngiang di telinga Larasati, tetapi ia tidak berani mengucapkannya di depan suaminya. Ia takut reaksinya, yang bisa jadi apa saja. Bahkan Putri, yang mengerti hal ini, mencoba dengan caranya sendiri untuk mempengaruhi situasi. Tentu saja, secara kekanak-kanakan. Ingin mengurangi penderitaan kakaknya, ia mencuri ancaman utama, ikat pinggang ayahnya, dan menyembunyikannya di kamarnya. Bima tidak perlu berpikir lama tentang kemana, dan mengapa benda itu menghilang. Ia meraih tangan putrinya, membawanya ke kamar, dan dengan nada seorang pendidik bijak berkata, atas perbuatanmu, kau akan dihukum. Tapi tidak seperti Bagas, dia kan laki-laki, kau perempuan. Hukuman paling serius untukmu adalah kehilangan apa yang kau sukai, kumpulkan semua bonekamu ke dalam kantong. Gadis kecil itu patuh, berharap semuanya akan berakhir baik, ayahnya hanya akan menyembunyikan mainannya, dan tidak akan mengembalikannya untuk sementara waktu, tetapi Bima merencanakan hal lain. Sekarang kita akan keluar, dan aku akan membakarnya di depan matamu. Dan ia melakukannya. Ia membawa putrinya ke tanah kosong, menyiram kantong berisi mainan itu dengan bensin, dan menyalakannya. Gadis kecil itu menangis sambil melihat boneka-bonekanya terbakar, teman-teman terbaiknya, mungkin satu-satunya. Ketika semua selesai, ayahnya meletakkan tangan besinya di bahunya. Sekali lagi kau sentuh barangku, hal yang sama akan terjadi padamu, mengerti? Putri buru-buru mengangguk. Bagus. Jangan pernah melawanku, nak. Ia meninggalkan putrinya yang menangis di jalan, lalu masuk ke mobilnya, menyalakan musik, dan dengan perasaan sangat puas dengan dirinya dan metode pendidikannya, ia pergi mengurus bisnisnya. Ia tidak sempat mendengarkan lagu kesukaannya sampai selesai. Dari tumpukan logam yang menjadi sisa mobilnya, sangat sulit untuk mengeluarkan tubuh pengemudi yang tewas. Tidak ada kesalahan siapapun selain Bima sendiri dalam kejadian itu, jalanan licin, dan pengemudi itu sendiri menyetir dalam keadaan sedikit mabuk. Itu sudah cukup untuk kehilangan kendali. Larasati menerima telepon dari polisi yang memberitahukan bahwa suaminya tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Wanita itu, yang nyaris tidak menyadari apa yang didengarnya, terkejut oleh berita itu dan oleh reaksinya sendiri. Ia merasa lega. Rasa takut tidak akan ada lagi, karena Bima tidak akan ada lagi. Suaminya meninggal, bukankah seharusnya ia sekarang menangis dan menjambak rambutnya? Mengapa ia tidak merasakan apa-apa selain kebebasan dari masalah seumur hidup? Perasaan yang nyaris menghancurkan dan menakutkan wanita itu. Ia jatuh terduduk di lantai dan mulai menangis. Dari kamarnya, Putri berlari keluar, dengan cemas menghampiri ibunya. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Ayah meninggal, jawab Larasati. Putri membeku di tempat,
tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk di sebelah ibunya, memeluknya. Masih banyak jam-jam berat yang harus mereka lalui. Harus memberitahu Ibu Hartini tentang kejadian itu, melewati hari pemakaman yang mengerikan. Saraf semua orang tegang, terutama keluarga almarhum, baik janda maupun anak-anaknya merasakan perasaan yang saling bertentangan. Mereka tahu bahwa pada saat-saat seperti ini, tidak boleh, tidak mungkin untuk bersuka cita. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Seiring dengan kesedihan yang tulus atas kematian orang yang pernah mereka cintai, muncul pula kesadaran yang tajam, yang menghalangi kami untuk hidup sudah tiada. Perasaan putri, yang baru saja memasuki usia paling sulit, lebih jelas, yang kemudian meledak dalam adegan mengerikan di pemakaman. Gadis kecil itu tidak bisa menahan emosinya dan mengatakan yang sebenarnya, tanpa memikirkan bahwa itu bisa melukai neneknya yang sudah sangat berduka. Maafkan dia, Bu Hartini. Anak-anak sudah terlalu banyak menderita karena kelakuan putra ibu. Larasati mencoba menjelaskan situasinya. Tapi ibu mertuanya menjawab dengan marah, kau hanya bisa berbohong dan menyiksa. Mengerikan membayangkan apa yang Bimaku alami dari keluarga babi tidak tahu berterima kasih ini. Jangan berani menghina ibu. Bagas pun ikut membentak neneknya. Nah, lihat ini, kata wanita tua itu sambil menunjuk anak laki-laki itu. Lihat bagaimana didikan kalian. Jelas sekali ayah sama sekali bukan panutan bagi mereka. Semua ini ajaran ibunya. Beraninya kau, anak inggusan, bicara seperti itu pada nenekmu? Sudah cukup, Bu Hartini, kata Larasati lelah. Jangan bicara seperti itu pada anak saya. Cukuplah apa yang sudah ia dengar dari putra ibu. Orang-orang yang berkumpul menggelengkan kepala, mencoba menghentikan pertengkaran itu, berbisik tentang betapa anehnya duka terkadang mempengaruhi orang. Pernikahan atau pemakaman, jarang sekali tanpa pertengkaran, bisik orang-orang. Keranda diturunkan ke liang lahat yang telah disiapkan. Gumpalan tanah yang dilemparkan oleh teman dan kerabat berjatuhan di atas tutupnya. Seorang ustadz, tua dan berjanggut putih, menyelesaikan doa-doanya untuk arwah yang pergi. Orang-orang mulai bubar. Hanya Larasati dan anak-anaknya yang merapat padanya yang tetap tinggal sampai makam itu benar-benar tertutup, dipenuhi bunga dan karangan bunga, sebagian besar buatan. Baru setelah semua selesai, ia menyadari bahwa tahap terberat dalam hidupnya telah berakhir. Larasati menangisi Bima yang pernah ia cintai, dan yang mencintainya, yang ceria dan baik, yang siap melakukan apa saja untuknya dan anak-anak. Ternyata, penderitaan Larasati dan anak-anaknya belum berakhir. Keesokan harinya, baru saja selesai membereskan apartemen dan mencuci piring setelah tahlilan, Ibu Hartini datang. Larasati tidak bisa tidak memperhatikan bahwa ibu mertuanya pulih dari kesedihannya dengan sangat cepat. Kehilangan yang tak tergantikan hanya diingatkan oleh pakaian berkabungnya. Tapi penampilannya tampak cukup segar, penuh semangat, dan siap untuk bertindak. Larasati khawatir pertengkaran akan berlanjut dan bersyukur anak-anak sudah pergi ke sekolah. Namun, Ibu Hartini tidak berniat untuk memperpanjang masalah, melainkan untuk pembicaraan bisnis. Sibuk sekali ya? Bagus. Sudah mulai mengemasi barang-barang? Tanyanya pada mantan menantunya. Barang-barang apa? Larasati tidak mengerti. Ibu mau mengambil barang-barang Mas Bima? Saya belum menyentuhnya. Kalau ibu mau. Bagus kalau belum kau sentuh. Aku mau kau tidak melakukannya di kemudian hari. Maksudku barang-barang kalian. Barang-barangmu dan anak-anak. Sebenarnya aku tidak mau buru-buru, tapi kalian juga tidak baik berlama-lama di sini. Jadi, Ibu Hartini merentangkan tangannya. Maaf, apa maksudnya berlama-lama? Apa yang harus saya kumpulkan? Rasa dingin menjalar di punggungnya. Berhentilah pura-pura bodoh. Kau tahu betul apartemen ini milikku, dan aku akan tinggal di sini. Dan setelah apa yang kalian perbuat di pemakaman, di atas makam yang bahkan belum dingin, setelah kalian mempermalukanku dan putraku yang telah tiada di depan semua orang, jangan kira melihat kalian akan membuatku senang, potong wanita tua itu. Tapi apartemen ini dibeli saat kami masih menikah, dan kami punya hak. Larasati mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Saat menikah, tapi dibeli olehku, sayang, olehku,
dan atas namaku. Bima sepertinya sudah sadar saat itu dengan ular macam apa ia hidup, dan tidak ingin semuanya jatuh ke tanganmu dan anak-anakmu. Cukuplah ia menafkahimu selama bertahun-tahun, si pemalas, dan anak-anakmu, yang masih jadi pertanyaan besar apakah mereka benar-benar anak putraku, kata ibu mertuanya dengan penuh keyakinan. Lalu menurut ibu, kami harus pergi kemana? Larasati bertanya dengan nada dingin mengejek. Menurutku, itu bukan urusanku. Kau kan tinggal di suatu tempat sebelum menempel pada putraku. Kesanalah kau pergi. Dan soal barang-barang, kau hanya boleh mengambil apa yang menjadi milik pribadimu dan mereka. Ia bahkan tidak mau menyebut nama cucu-cucunya. Kau seumur hidup tidak bekerja, jadi apa yang kau punya? Dan aku sangat tidak ingin berdebat tentang ini. Agar kau tidak menjarah semuanya, aku akan tinggal di sini, di apartemenku. Dan semoga itu mempercepat proses berkemas kalian. Terima kasih, tapi pengadilan mungkin akan memutuskan lain. Bagaimanapun juga, ada 2 anak di bawah umur Bima yang terdaftar di sini, kata Larasati, sambil berpikir keras bagaimana cara mengatasi masalah baru ini. Gugat saja, sayang, gugat saja, kata Ibu Hartini dengan nada mengejek. Uangmu banyak, ya? Pasti sudah banyak menabung dari suamimu. Sekarang kau juga akan menerima pensiun, kan? Sedangkan aku? Aku pensiunan. Aku tidak akan dapat apa-apa dari anakku. Aku akan menyewakan apartemen itu, dan tinggal di sini. Dan jangan harap aku juga akan mati mendadak. Kesehatanku prima, aku tidak menyetir, aku jalan dengan hati-hati. Dan bagaimanapun juga, semua hartaku akan kuwariskan pada negara. Kalian kan ahli waris yang tidak layak. Kami harus pergi kemana? Apa ibu tidak mengerti bahwa cucu-cucu ibu tidak akan punya tempat tinggal? Larasati benar-benar terkejut dengan kekejaman seperti itu. Duh, sayang, itu sama sekali bukan urusanku, jawab ibu mertuanya. Setelah kalian menunjukkan sikap kalian padaku dan putraku, simpati untuk kalian sama sekali tidak mungkin. Lagi pula, kau punya kamar di rumah petak, kan? Tinggallah di sana. Kalau sempit, kau bisa menyewa tempat yang lebih luas. Yang penting kalian pergi dari sini secepat mungkin. Hari ini aku belum akan tinggal di sini. Aku perlu mengumpulkan barang-barang penting, mengurus penyewaan apartemen itu. Nah, besok, maaf saja, aku pemiliknya, aku punya hak penuh untuk tinggal di rumahku sendiri. Ibu Hartini pergi, dan Larasati duduk di dapur. Untuk menyewa apartemen jelas tidak mungkin, ia tidak punya uang. Berarti harus pindah ke kamar itu, tempat ia dulu tinggal bersama neneknya. Selama beberapa tahun, kamar itu ditempati orang asing, dan bagaimana keadaannya tidak diketahui. Bagaimana mereka bertiga akan tinggal di ruangan seluas 12 meter persegi? Entah bagaimana. Pasti muat, orang lain bahkan tinggal di tempat yang lebih sempit. Ya, anak-anak mungkin awalnya akan sulit, tapi pada akhirnya mereka akan terbiasa. Dan ia harus mencari pekerjaan. Anehnya, wanita itu tidak merasa terlalu sedih karena harus meninggalkan rumah ini. Perasaannya mirip dengan yang ia rasakan saat mendengar kematian suaminya, kelegaan. Bagaimanapun juga, dinding-dinding ini telah menyerap terlalu banyak hal negatif, setiap sudut mengingatkan pada saat-saat yang sangat sulit. Baginya dan anak-anaknya, mungkin pindah benar-benar akan mengubah segalanya. Mengubah diri mereka sendiri. Terlalu lama mereka menjadi korban, dan bahkan setelah kematian Bima, mereka tidak bisa lepas dari ingatan akan hari-hari yang berat. Di tempat baru, mereka akan merasa sempit, tapi setidaknya mereka akan lebih cepat terbebas dari rasa takut, dan itu sangat berharga. Larasati tahu bahwa anak-anak akan terkejut dengan berita ini ketika pulang sekolah, tetapi semuanya berjalan lebih mudah dari yang ia duga. Bagas langsung berkata, "Jadi dia akan pindah ke sini? Bu, ayo kita cepat-cepat pergi dari sini, aku tidak mau tinggal dengan nenek itu." Putri lebih kategoris. "Seenaknya saja. Bu, ini tidak benar. Kita bisa ke pengadilan, melaporkannya. Apa haknya tinggal di sini, apalagi mengusir kita? Mungkin kau benar, Nak. Tapi coba pikirkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sidang, belum lagi stres dan uang yang kita tidak punya. Dalam beberapa kasus, lebih mudah menyerah dan pergi.
Aku sekarang menyesal tidak melakukannya sejak lama, ketika sudah jelas bahwa hidup dengan ayahmu tidak tertahankan. Ya sudah, kalau begitu ayo kita berkemas. Aku juga tidak mau tinggal dengan nenek itu. Putri setuju, melepaskan rencananya. Harapan akan sesuatu yang baru dan baik dengan cepat menguap ketika para penghuni baru melihat tempat tinggal mereka yang baru. Apartemen itu berada dalam kondisi yang mengerikan. Terletak di sebuah bangunan tua, jendela menghadap ke halaman sumur yang gelap. Kamar mereka, yang selama bertahun-tahun telah dihuni oleh beberapa penyewa yang sama sekali tidak peduli dengan tempat tinggal sementara mereka, juga dalam kondisi yang menyedihkan. Tetangga-tetangga mereka tidak dikenal, bahkan oleh Larasati. Dulu, di 2 kamar sebelah, tinggal orang-orang yang setidaknya ia kenal. Sekarang ia harus berkenalan kembali dengan orang-orang yang pindah setelah ia pergi dan neneknya meninggal. Setelah memindahkan barang-barang, mereka sedikit menata kamar dan pasrah dengan keharusan untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Larasati membeli kue bolu dan memutuskan untuk mengundang tetangga minum teh, semata-mata untuk berkenalan. Pertama-tama, ia mengetuk kamar Pak Agus, seorang pria yang belum tua, tetapi tampak murung dan penyendiri. Usia pastinya dan bahkan penampilannya belum sempat ia perhatikan selama beberapa hari. Ia berpikir mungkin acara minum teh akan memungkinkannya untuk mengenalnya sedikit lebih baik dan memahami apa yang bisa diharapkan darinya. Ia membuka pintu sedikit dan bertanya dengan tidak senang apa yang diinginkannya. Saya ingin mengundang Bapak minum teh. Saya beli kue untuk berkenalan, kan sekarang kami akan tinggal di sini. Larasati memulai. Tapi jawabannya adalah, saya tidak makan manis, dan pintu dibanting di depan hidungnya. Tetangga kedua, Ibu Zainab, seorang wanita berusia 60-an yang aktif dan ceria, jauh lebih ramah dan banyak bicara. Ia setuju untuk datang dengan sangat senang hati. Tetapi ternyata yang menarik perhatiannya bukanlah acara minum teh, melainkan kesempatan untuk berpidato. Nah, selamat atas kepindahan Anda, ya. Semoga Anda betah di sini. Pindahan memang tidak mudah. Saya sendiri juga merasa berat, seharian memindahkan perabotan dan lain-lain ke sana kemari. Tapi syukurlah sudah selesai. Ah, kuenya enak sekali. Terima kasih. Saya potongannya yang kecil saja. Di usia saya, sudah harus menjaga berat badan. Anda juga, Mbak Laras. Usia berapa? Wah, belum 40, ya? Nah, sudah waktunya. Dulu di usia Anda, saya jauh lebih langsing. Maaf, saya bukan mau bahas itu. Saya ingin mengenalkan Anda dengan aturan hidup di rumah petak. Dulu kan Anda tinggal di apartemen sendiri, ini beda sekali. Sekarang Anda harus mempertimbangkan penghuni lain. Tentu saja, Bu. Kami tidak akan mengganggu siapapun, Larasati meyakinkannya, sangat berharap hubungan dengan tetangga akan baik. Tapi setelah pidato pembukaan Ibu Zainab, ia mulai ragu. Ya, saya percaya kalian orang baik, tapi kebiasaan tinggal di apartemen sendiri pasti akan terbawa. Jadi lebih baik saya katakan dari awal apa yang saya harapkan dari kita bersama. Saya terbiasa istirahat, karena malam hari saya nonton sinetron, kadang sampai lewat tengah malam. Jadi saya harap anak-anak bisa lebih tenang, tidak berlari-lari, tidak berteriak, dan tidak membawa teman-teman. Tidak, mereka tidak pernah. Larasati mencoba menyela, tapi Ibu Zainab menghentikannya dengan gerakan tangan yang tegas. Itu menurut Anda. Anak sendiri selalu tampak yang terbaik. Apalagi di usia remaja, mereka bisa sangat berisik. Saya mengerti sekali. Tapi tetap saja, saya tidak ingin ada masalah tambahan. Anda mengerti, kan? Kalian berdua, mengerti apa yang saya katakan? Ia bertanya pada Putri dan Bagas, yang duduk diam di meja. Iya, mengerti, kata mereka hampir serempak. Kami tidak pernah membawa siapapun dan tidak merusak apa-apa. Saya senang sekali kalau begitu. Kalian harus mengerti, saya ini wanita tua dan punya tuntutan sendiri. Larasati mendengarkan pidato itu, dan semakin sadar bahwa hidup dengan tetangga seperti ini tidak akan mudah. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengarkan Ibu Zainab, keluarga kecil itu duduk di meja dengan wajah agak murung. Perasaanku mengatakan hidup dengan Ibu Zainab ini tidak akan jauh lebih baik daripada dengan nenek kita,
Putri mengemukakan pendapatnya. Tapi setidaknya dia bukan nenek kita, jadi kita tidak perlu sering-sering berinteraksi dengannya. Kurangi saja bicara dengannya, dan usahakan tidak melanggar aturannya. Rasanya hak kita tidak seimbang. Dia punya aturannya sendiri, tapi kita bisa menetapkan aturan kita sendiri, kan? Putri yang keras kepala bertanya. Mungkin kau benar, Larasati setuju sambil menghela napas. Tapi kita perlu beradaptasi dulu dan tinggal di sini beberapa waktu, baru kita pikirkan hak kita. Yang penting paman itu tidak seperti ayah kita, kata Bagas, yang sejak beberapa waktu lalu menjadi waspada terhadap semua pria. Iya, dia memang agak murung dan tidak ramah. Tapi mungkin itu lebih baik, dia tidak akan mengganggu kita dengan aturannya, harap Larasati. Beberapa hari berikutnya, mereka tidak punya waktu untuk melanggar aturan apapun. Seharian mereka sibuk mengurus pindah sekolah, mengumpulkan dokumen, mengurus pensiun janda, atau sekadar menjelajahi tempat-tempat yang belum mereka kenal. Malam harinya, mereka tidur lebih awal, lelah, dan seringkali tidak puas dengan realitas baru. Larasati gigih mencari pekerjaan, tetapi satu-satunya yang ia temukan adalah pekerjaan sebagai pengasuh di taman kanak-kanak. Gajinya tentu saja kecil, tapi setidaknya ada sesuatu. Mereka butuh uang untuk hidup. Dan ini adalah salah satu aturan Ibu Zainab, membayar tagihan harus dilakukan pada hari yang sama saat tagihan itu datang. Meskipun Larasati berusaha tidak melanggar aturan ini, dan anak-anak juga bersikap baik, hubungan dengan tetangga itu semakin memburuk. Untuk sementara waktu, ia berusaha menunjukkan keramahannya, tetapi keinginannya untuk selalu menjadi yang utama dalam situasi apapun lebih kuat daripada keinginannya untuk tampak ramah. Selamat tinggal ketenangan. Selamat datang rumah kumuh yang menjadi tempat tinggal kita sekarang. Apa lagi yang akan kalian lakukan? Membawa kucing dan anjing ke rumah? Mulai merokok? Omelnya saat melihat ketidakberesan lain yang di matanya setara dengan semua dosa besar sekaligus. Larasati kena getahnya karena alasan yang lebih serius. Suatu kali, saat ia sedang memberi makan anak-anak makan malam di dapur, Ibu Zainab masuk, dengan dandanan lengkap, yang oleh anak-anak dijuluki pakaian dinas daster satin, rol rambut, dan wajah berkilauan karena krim malam. Mbak Laras, saya harap Anda sudah menyelesaikan masalah keuangan Anda. Saya tidak mau gara-gara Anda, listrik atau gas kami diputus. Tentu saja, Bu, saya akan bayar semuanya. Pensiun suami saya belum cair, dan gaji saya juga belum. Tagihannya baru datang 2 hari yang lalu, Larasati mencoba menjelaskan. Saya sudah bilang, bayar harus hari itu juga. Suara tetangga itu meninggi. Tapi di tagihan tertulis dalam waktu 10 hari. Saya akan bayar, jangan khawatir. Selain tagihan, ada beberapa aturan lain. Saya sangat bersimpati pada Anda, saya sendiri janda, saya mengerti. Tapi Anda memberi makan anak-anak hanya dengan mie instan, bubur, atau kentang. Apa itu makanan yang cocok untuk anak-anak yang sedang tumbuh? Atau Anda ibu yang buruk? Tanyanya dengan suara yang sudah sangat tidak tertahankan. Larasati sudah memutuskan bahwa ia tidak akan lagi menjadi korban, tidak akan menelan begitu saja tuduhan dan komentar orang lain, apalagi yang begitu kurang ajar. Menilai saya ibu seperti apa bukan urusan Anda, tapi urusan anak-anak saya, dan Anda, saya minta jangan ikut campur urusan dan panci orang lain, bisa-bisa terbakar. Dan dimulailah pertengkaran itu. Ibu Zainab melupakan topeng wanita parubaya terpelajar dan mulai berteriak seperti pedagang pasar. Karena tidak bisa mengingat kesalahan apapun yang dilakukan Larasati dan anak-anaknya, ia dengan kreativitas luar biasa mulai mengarang betapa mengerikannya masa depan mereka. Bahkan Larasati, yang telah memutuskan untuk tidak lagi menahan hinaan dari siapapun, membeku di tempat, terpana oleh semburan makian kasar. Apalagi anak-anak, yang juga tidak berniat membiarkan ibu mereka dihina, mereka hanya terdiam dengan mulut ternganga. Dari kebisingan itu, Pak Agus keluar. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya berdiri beberapa saat mendengarkan teriakan Ibu Zainab, lalu ia masuk kembali ke kamarnya. Tapi tak lama kemudian, ia keluar, meletakkan segepok uang di atas meja di depan wanita yang sedang marah-marah itu, dan dengan singkat berkata dengan nada jijik, "Ini untuk tagihan." "Diam.
dan tanpa melihat siapapun, ia pergi. Tetangga itu berdesis di belakang mereka, "Kau akan menyesal." Larasati tidak menghiraukan kata-kata itu, menganggapnya sebagai ancaman kosong. Tapi ternyata jauh dari itu. Keesokan malamnya, saat pulang kerja, ia seperti biasa menghitung sisa uangnya yang sedikit, yang bagaimanapun juga tidak akan cukup sampai gajian. Hal itu menimbulkan rasa putus asa, sakit hati, dan kesepian. Ia menyadari bahwa wanita itu tidak akan hanya membatasi dirinya pada teriakan. Di rumah, seorang petugas Babin Kamtipmas sudah menunggu Larasati. Tetangganya telah menulis laporan yang mengeluhkan bahwa Larasati mengancam nyawanya, membahayakan nyawa dan kesehatan anak-anaknya yang seharian di rumah sendirian tanpa pengawasan dan kelaparan. "Anda datang untuk menangkap saya?" tanya Larasati. "Tentu saja tidak. Tapi saya harus melaporkan ini ke dinas sosial," jawab petugas itu. "Apa yang akan Anda laporkan? Anda kan tahu semua yang ada di laporan ini bohong." "Saya tidak tahu. Nanti dari sana akan datang dan memeriksa. Saya menerima laporan dan harus menindaklanjutinya." Petugas itu pun pergi. Larasati mulai memanaskan mie instan yang sama untuk makan malam. Ibu Zainab keluar. "Nah, Larasati, dengar? Awas ya. Kalau anak-anakmu terus berisik, aku sendiri yang akan lapor ke dinas sosial. Kurasa petugas akan menilai kamarmu dengan wallpaper yang robek, kulkasmu yang kosong, dan tingkat pendidikan anak-anakmu." "Apa yang Anda lakukan, Bu Zainab?" "Mereka ini anak-anak, mereka tidak bisa diam seharian," seru Larasati. "Coba beri mereka makan yang lebih baik, mereka tidak akan berlari-lari, tapi akan tidur lebih awal. Mereka kan hanya makan mie instan kosong dan minum air seharian. Itulah hasilnya. Mereka anak-anak, tapi aku wanita tua, aku punya hipertensi. Aku tidak tahan melihat ini. Atau kau berharap aku cepat mati?" Tetangga itu keluar, dan Putri serta Bagas menatap ibu mereka dengan ketakutan. Bencana mengancam dari arah yang tidak mereka duga. "Semua baik-baik saja, anak-anak," kata Larasati dengan ceria. Dia hanya sedikit tidak waras. Dari kamarnya, Pak Agus keluar dengan kantong besar. Ia membuka kulkas Larasati dan mulai memasukkan bahan makanan ke dalamnya. "Anda salah kulkas," gumam Larasati lelah. Agus tidak menjawab, bahkan tidak menoleh. Ia melanjutkan pekerjaannya. Setelah memasukkan semua bahan makanan, ia pergi dengan diam. Putri mendekat, membuka kulkas, dan berseru kagum, "Bu, ini semua untuk kita?" Bagas yang berlari mendekat juga berteriak gembira dan mengambil sebuah apel. "Stop, anak-anak. Ibu tidak mengerti kedermawanan bisu seperti ini." Ia dengan tegas mendekati pintu tetangganya, mengetuk, dan ketika ia membuka, bertanya, "Apa maksudnya ini? Apa yang tidak jelas? Saya lihat Anda dalam kesulitan. Kenapa saya tidak boleh membantu? Anda pikir Zainab dan polisi itu bercanda? Ketika dinas sosial datang, kulkas kosong akan menjadi alasan untuk mencabut hak asuh Anda, atau setidaknya membatasinya. Anda mau begitu? Kalau tidak, pergilah masak. Makanlah sepuasnya, beri makan anak-anak, dan jangan takut pada siapapun," jawab Agus dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun senyuman. "Terima kasih, saya akan mengembalikan uang Anda, untuk tagihan dan untuk ini. Tidak perlu mengembalikan apapun. Pergilah." Pria itu melambaikan tangan dan menutup pintu. Larasati juga melambaikan tangan ketika ia keluar ke dapur dan melihat anak-anaknya masih berdiri di depan kulkas, menatap kekayaan yang ada di dalamnya. Ternyata, kulkas yang penuh tidak menyelamatkan dari segalanya. Keesokan harinya, petugas polisi dan perwakilan dari dinas sosial datang ke apartemen. 2 wanita dan seorang pria masuk ke kamar, mengamati perabotan yang sederhana, 1 meja belajar untuk berdua, dan anak-anak yang tampak murung. "Mau dibawa kemana? Atas dasar apa?" "Saya tidak akan menyerahkan mereka," kata sang ibu ketakutan. "Ini bukan pertanyaan, Ibu Larasati, dan bukan permintaan. Sekarang kami akan membuat berita acara. Tidak perlu histeris. Ini bukan pencabutan hak asuh permanen, hanya pembatasan. Anda bisa mendapatkan anak-anak kembali setelah Anda membereskan urusan Anda." "Urusan apa? Kami baik-baik saja. Anak-anak sekolah, saya bekerja,
tidak minum-minum, tidak punya utang. Wanita itu benar-benar tidak mengerti inti dari keluhan mereka. Anak-anak bahkan lebih tidak mengerti. Putri dan Bagas, dari kedua sisi, berpegangan pada ibu mereka, memohon untuk tidak diserahkan. Larasati yakin ia bisa mencegah ketidakadilan seperti ini. Petugas polisi dan pria dari dinas sosial memutuskan untuk menggunakan kekuatan. Mereka menarik anak-anak dari ibu mereka dan, tanpa menghiraukan teriakan ketakutan mereka, membawa mereka keluar dari apartemen. Larasati jatuh ke lantai. Seperti dalam mimpi buruk, ia melihat sebuah kapak di sudut. Itulah yang ia butuhkan. Ia mengambilnya, dengan tegas mendekati pintu tetangga yang dibencinya, dan menghantamkan kapak ke kunci pintu. Kuncinya tampaknya tidak cukup kuat. Satu pukulan sudah cukup untuk membuat pintu terbuka. Ibu Zainab, melihat wajah yang dipenuhi amarah, mata gila, dan kapak di tangan Larasati, hampir gila karena ketakutan. Dengan jeritan melengking, ia berlari-lari di dalam kamar, sadar bahwa ia tidak akan bisa melawan seorang ibu yang anak-anaknya telah direnggut, dan memang tidak bisa. Larasati sudah mengangkat kapak, tetapi tiba-tiba seseorang dengan tangan yang kuat merebut senjata pembunuh itu darinya. Tentu saja itu adalah Agus. Ia merangkul bahu wanita itu, membawanya ke kamarnya, membaringkannya di sofa, memberinya sebutir pil dan segelas air. Kau sudah gila, siapa yang akan kau rugikan? Zainab itu, kepalanya diobati, kalaupun mati tidak akan ada yang menangisinya. Tapi kau akan masuk penjara. Aku sudah tidak peduli lagi, kata Larasati dengan hampa. Tapi anak-anakmu peduli. Kau kan mau mereka kembali? Jadi bertindaklah berdasarkan itu. Larasati tidak mendengar kata-kata menenangkan itu. Ia tahu apa yang akan ia lakukan ketika Agus keluar dari kamar. Ia akan kabur, langsung menuju jembatan. Tapi tiba-tiba kepalanya menjadi berat, pandangannya kabur. Ia terlelap dalam tidur yang gelisah. Menunggu saat itu, Agus menyelimutinya dan pergi ke tempat Ibu Zainab. Wanita itu duduk di meja, melupakan sinetronnya, minum obat penenang. Puas? Tanyanya. Duh, Mas Agus. Mana saya sangka akan jadi begini. Saya kan cuma mau menakut-nakutinya sedikit, supaya dia pindah kemana gitu. Saya tidak ada masalah apa-apa dengannya, tapi anak-anak itu, kan, mereka tumbuh, sebentar lagi akan besar. Sedangkan saya punya hipertensi, neurosis, takikardia, dugaan diabetes. Dan Mas Agus tahu kan anak muda sekarang bagaimana. Besok kau pergi, cabut semua laporan, keluhan, dan tuduhanmu. Tulis surat penjelasan, bilang kau sedang tidak waras, memfitnah, hipertensi kambuh. Kalau tidak, kau tahu sendiri, dia tidak akan pindah kemana-mana, dan aku tidak akan menjaga kalian berdua sepanjang waktu. Iya, Mas Agus, iya, sayang. Akan saya lakukan semua, akan saya cabut semua. Tolong tahan dia sebentar saja. Ibu Zainab mulai meratap, tetapi Agus sudah keluar dari kamar. Bangun di pagi hari, Larasati tidak langsung sadar di mana ia berada, mengapa tidak di kamarnya, dan di mana anak-anaknya. Mengingatnya, ia mengerang pelan, bangkit, pergi ke kamar mandi untuk membasuh muka. Saat melewati koridor, ia melihat Agus sedang berdiri di dapur dekat kompor. Ia tidak tahu harus berkata apa padanya. Dengan penuh kebencian ia menatap pintu Zainab, tetapi tidak lagi mencoba mendobraknya. Agus memanggilnya. Sudah bangun? Masuk ke kamarku. Di sana, ia meletakkan secangkir besar kopi kental dan sepiring roti lapis di depan wanita itu. Terima kasih, saya tidak nafsu makan, jawab Larasati, yang memang merasa mual melihat semua itu. Kau mau anak-anakmu kembali? Kalau mau, kau butuh tenaga, jadi minum dan makan. Dan kita susun rencana. Kau akan banyak berlari, jadi tidak ada waktu untuk meratap dan balas dendam. Pertama, pergi ke dinas sosial, tanyakan di mana anak-anak dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan mereka kembali. Lalu kunjungi mereka dan tenangkan mereka. Dan pada Zainab, jangan katakan sepatah kata pun, bahkan jangan lihat ke arahnya. Bulan berikutnya dihabiskan untuk mengumpulkan semua surat keterangan dan surat rekomendasi yang diperlukan untuk membawa Putri dan Bagas pulang. Larasati bergerak seperti robot.
Jika bukan karena Agus yang setiap hari mendorongnya untuk bertindak, mungkin ia sudah menyerah, tidak percaya pada hasil yang positif. Ia membeli wallpaper, memutuskan untuk merapikan kamarnya. Tentu saja sulit untuk memasangnya sendiri. Agus datang dengan 2 tukang yang dengan cepat merapikan langit-langit dan dinding. Sekaligus memperbaiki pintu tetangga. Larasati sendiri menata sudut belajar pribadi untuk masing-masing anaknya. Setelah mengumpulkan semua dokumen, ia akhirnya percaya bahwa ia bisa membuktikan kemampuannya sebagai seorang ibu. Sore harinya, ia berkata pada tetangganya, "Mas Agus, semua ini berkat Anda. Kalau sendirian, saya mungkin sudah gila, atau di penjara, atau di kamar mayat, ditemukan mengapung di sungai. Tapi sekarang, anak-anak dan saya akan segera bersama lagi." Terima kasih banyak. Untuk pertama kalinya ia melihat tetangganya yang murung itu tersenyum, hanya dengan bibirnya, dengan kesedihan yang sama di matanya. "Sudahlah," katanya. "Mungkin kau bisa mengatasinya sendiri. Tapi kalau aku bisa membantu, kenapa tidak? Aku juga dulu punya anak. Aku tahu betapa beratnya kehilangan mereka." Senyumnya memudar dari wajahnya yang menjadi gelap. Larasati tidak berani bertanya lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Hanya pada malam sebelum komisi yang akan menentukan nasibnya dan anak-anaknya, ia akhirnya memberanikan diri. Ia masih tidur di kamar Agus, di sofa. Ia tidak punya kekuatan untuk tinggal sendirian di kamarnya. Toh ia tidak bisa tidur. Malam itu, ia menyadari tetangganya juga tidak tidur. "Mas Agus, ceritakan apa yang terjadi dengan keluarga Anda, jika Anda bisa," bisik Larasati. Pria itu terdiam sejenak, lalu mulai bercerita. "Cerita biasa, sebenarnya. Aku punya istri dan 2 putra. Awalnya aku bahagia hanya karena mereka ada. Lalu aku terbiasa, mereka ada. Ya ada saja, mau kemana lagi. Bahkan, aku mulai berpikir bahwa merekalah yang seharusnya senang karena ada aku yang hebat di samping mereka. Mereka mulai menggangguku. Aku menganggap orang-orang terkasihku sebagai penghalang, beban. Aku mulai membiarkan diriku berbuat lebih banyak. Dari gaji, aku bisa minum-minum dengan teman-teman. Pulang ke rumah, aku memarahi mereka. Istriku awalnya diam, aku pikir semua baik-baik saja, aku selalu benar, dan dia tidak punya pilihan lain. Lalu ia mulai menyalahkanku, mengancam akan pergi. Alih-alih mendengarkan, aku malah semakin kasar dan berteriak, yakin akan kebenaranku. Dan ia pergi, bersama anak-anak. Pergi ke rumah di luar kota peninggalan orang tuanya. Selama sebulan aku tidak peduli bagaimana kabar mereka. Maksudku, aku terus memikirkan mereka, tapi tidak memberitahunya. Aku kan gengsi, aku kan benar. Lalu aku tidak tahan, aku pergi ke sana, terlambat. Tepat sehari sebelumnya, terjadi kebakaran di sana karena korsleting listrik. Semuanya tewas. Ia terdiam, menelan ludah. Aku mulai minum-minum. Lalu ada perkelahian, aku melukai seseorang. Aku dihukum 3 tahun penjara. Sebenarnya, penjara itulah yang menyelamatkanku. Kalau tidak, entah sampai mana aku akan terjerumus. Di sana, ada waktu untuk berpikir, merenung, memutuskan bagaimana membangun hidup selanjutnya, dan begitulah yang kulakukan. Aku bebas, menjual apartemen, membayar kompensasi pada orang yang kulukai, membeli kamar ini. Aku kembali bekerja di pabrik. Aku tidak minum lagi dan berusaha untuk hidup saja. Hati Larasati, yang serasa teriris selama cerita ini, awalnya ingin mengatakan bahwa kehidupan keluarga Agus mirip dengan pernikahannya yang tidak bahagia. Tapi kemudian ia sadar itu akan menjadi perbandingan yang tidak pantas. Ia tidak tahu harus berkata apa, jadi ia hanya bangkit, mendekati Agus, dan menggenggam tangannya. Tetapi pria itu dengan lembut melepaskan tangannya. "Tidurlah. Besok hari penting. Kau harus terlihat dan bersikap sempurna." Dan ia berbalik menghadap dinding. Mungkin dia salah paham. Padahal aku tidak berpikir macam-macam, pikir wanita itu sedikit tersinggung. Tapi ia memang harus tidur. Hari berikutnya adalah hari paling bahagia. Hak asuh Larasati dipulihkan, ia diizinkan menjemput anak-anaknya. Putri dan Bagas menangis karena bahagia, memeluk ibu mereka. Mereka pulang,
yakin bahwa hal buruk seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi dalam hidup mereka. "Bagaimana kabar tetangga kita itu?" tanya Putri, dan matanya berkilat dengan api jahat yang menakutkan ibunya. Ibu hampir tidak pernah melihatnya setelah kejadian itu. Sekarang dia lebih pendiam dari air, lebih rendah dari rumput. Dia menyelinap keluar dari kamarnya diam-diam, kata Larasati. Kehidupan mulai membaik. Anak-anak kembali ke sekolah. Larasati, dengan bantuan Agus, mendapat pekerjaan di pabrik yang sama. Gajinya jauh lebih besar dan cukup untuk hidup meski tidak mewah. Ibu Zainab sekarang berusaha bergerak di sekitar apartemen saat tetangganya tidak ada, sepertinya malu jika bertemu dengan mereka. Dan Agus? Ia menjadi lebih murung dan penyendiri. Komunikasi mereka terbatas pada sapaan singkat di pagi hari. Suatu hari, Larasati tidak sengaja menjatuhkan jaketnya dari gantungan. Saat jatuh, sebuah ponsel keluar darinya. Ponsel itu menyala, dan wanita itu melihat fotonya sebagai wallpaper. Ia tersenyum, berpikir sejenak, dan dengan tegas mengetuk kamarnya. Dengan diam, ia meletakkan ponsel itu di atas meja, duduk di sebelah pria itu, dan dengan senyum yang sama berkata, "Tahu tidak, Mas Agus, aku sadar bahwa banyak masalahku timbul karena aku tidak sempat mengatakan banyak hal yang ingin kukatakan, dan yang mungkin orang lain ingin dengar dariku. Dan sekarang sudah terlambat, seseorang sudah tiada, seseorang lain sudah tidak membutuhkannya. Itu yang paling menakutkan, menyesali apa yang tidak dikatakan, yang mungkin merusak hidup diri sendiri dan orang lain. Aku tidak mengerti apa maksudmu," kata Agus, menatapnya dengan penuh harap. "Maksudku, aku akan mengatakan kata-kata yang biasanya diucapkan oleh pria. Mas Agus, ayo kita menikah." Pria itu terdiam lama, menatap wajah Larasati dengan serius. Lalu ia menangkup wajahnya dengan kedua tangannya dan menjawab, "Terima kasih, aku mungkin tidak akan pernah berani, aku tidak tahu kata-kata indah, tidak ingat puisi apapun. Tapi aku janji, kau tidak akan pernah menyesali kata-kata ini. Aku siap melakukan apa saja untukmu dan anak-anak."